Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan dalam Injil Markus yang barusan kita dengar. Dikatakan tadi, ketika ada seorang ahli Taurat bertanya tentang perintah yang paling utama, Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu." Kita diingatkan oleh Yesus hari ini bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan seluruh hidup kita. Baik dalam pekerjaan-pekerjaan kita, baik dalam pikiran-pikiran kita. Kita harus tetap memuji dan memuliakan namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mengasihi Allah harus yang paling utama dalam kehidupan kita. Maka perintah yang kedua sama dengan perintah yang pertama adalah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi Allah. Dan kalau kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Karena dengan mengasihi sesama berarti kita mengasihi Allah. Bagaimana kita mengatakan kita mengasihi Allah kalau kita membenci orang lain dalam kehidupan kita? Sekali lagi, memang tidak akan pernah mudah. Tetapi kita berjuang memohon rahmat dari Allah, agar cinta kita kepada Allah bisa kita wujudkan sama dengan mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi mereka seperti kita mengasihi Allah. Ada orang yang bertanya kepada saya, "Pastor, saya mau mengasihi suami saya, tapi tunggu perasaan saya sembuh dulu." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak tahu kapan perasaan kita sembuh. Maka mengasihi itu bukan tunggu perasaan saya sembuh, tapi mengasihi itu soal punya kehendak setiap hari, punya keinginan dan kemauan setiap hari untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Karena dengan perbuatan demikian kita mengasihi Allah. Seperti Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mengasihi Allah harus diwujud nyatakan dalam mengasihi sesama yang ada di sekitar kita, termasuk orang-orang yang sering menyakiti hati kita. Saya yakin tidak akan pernah mudah, apalagi mengasihi orang yang selalu menyakiti dan melukai perasaan kita. Tapi kenapa Tuhan mengatakan kamu harus mengasihi sesama? Tuhan ingin agar hidup kita damai. Tuhan ingin agar kita membuang sampah-sampah yang tidak berguna, yang kadang membuat hidup kita menderita. Karena munculnya kebencian, iri hati, dendam terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Agar cinta kita kepada Allah mampu kita wujud nyatakan dalam cinta kita terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Terutama bagi saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, saudara-saudari setarekatmu. Dan mengasihi orang lain bukan menuntut supaya kita hanya terus bisa dipahami oleh orang lain. Tidak. Tapi kita juga harus bisa memahami perasaan orang lain. Harus ada timbal balik. Maka kalau Anda ingin dikasihi oleh orang lain, kasihilah orang lain. Anda ingin dipahami oleh orang lain, pahamilah orang lain. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk mengasihi kita, lalu kita tidak mengasihi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan punya banyak kasih sayang. Dan Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya. Maka Tuhan mengajarkan, kasihilah Tuhan Allah dengan seluruh hidup kita, entah dalam kegembiraan, entah dalam penderitaan. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mengasihi Anda, bukan? Maka mari kita berjuang menyalurkan kasih Allah itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang-orang yang tidak kita senangi. Tidak akan pernah mudah, tapi mintalah kepada Tuhan agar apa yang tidak mudah itu mampu kita semua lakukan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diingatkan kembali bahwa hukum yang utama adalah mengasihi Allah dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama, kita berjuang untuk selalu mengasihi Allah dalam diri sesama kita yang hadir setiap hari bersama-sama dengan kita, termasuk dengan orang-orang yang kadang menyakiti dan melukai perasaan kita. Memang tidak mudah, tapi mari kita berdoa mohon rahmat dari Tuhan agar kita mampu melakukan itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa mengasihi Engkau juga harus mengasihi sesama kami. Angkatlah segala kebencian, iri hati, dendam. Limpahkanlah rahmat cinta kasih dalam hati kami, agar kami juga bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu, menyebarkan kasih kemanapun kami pergi. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang terluka, yang sedang merasa tersakiti, agar rahmat-Mu, cinta kasih-Mu juga melimpah dalam kehidupan mereka, agar mereka tetap melakukan cinta kasih sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.